Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa allafa baina qulubil mu'minin فأصبحوا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Sadaqallahul azim. Makanlah olehmu rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu yang halal lagi baik. Bersyukurlah kamu terhadap nikmat Allah jika kamu benar-benar beribadah hanya kepadanya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sidang jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kekuatan, masih memberikan keimanan sehingga kita hadir di malam hari ini untuk menunaikan qiyamul Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ayat pendek dari surat An-Nahl tadi, yaitu ayat 114, sebenarnya dapat kita bagi tiga. Bagian pertama itu adalah fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan olehmu rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu yang halal lagi baik. Potongan ini berhubungan dengan makanan dan minuman. Apa yang kita konsumsi sehari-hari, Allah menunjukkan labelnya. Apa labelnya? Halalan thayyibah. Yang halal lagi baik. Yang halal tentu lawannya yang haram. Halal cara mendapatkannya. Misalnya dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Tidak hasil curian misalnya. Tidak hasil judi. Tidak hasil tipuan. Itu dalam hal cara mendapatkan apa yang kita konsumsi. Begitu juga bendanya juga halal. Misalnya
tidak memakan bangkai kita, tapi disembelih. Binatang yang kita konsumsi itu harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Bukan juga daging babi misalnya, atau yang kita minum khamar, minuman keras, minuman yang memabukkan. Itu tidak halalan thayyibah. Kenapa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia kita harus memakan yang halal itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sinyal kepada kita. Allahmun nami anil haram, fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh, yang berkembang dari yang haram, itu neraka lebih utama untuknya. Sebab itu kita harus mengkonsumsi, memberikan nafkah, memberikan makanan dan minuman, memberikan belanja kepada anak istri kita, yaitu yang halalan thayyibah. Kemudian dari segi akidah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa apa yang kita terima itu kan berasal daripada Allah. Berasal daripada Allah. Kalau kita tidak indahkan, halalan thayyibah itu bisa di-stop oleh Allah. Kalau Allah men-stop rezeki dari kita, tidak ada yang akan membuka kerannya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surah Ar-Rum ayat 37. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki dan juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi lapangnya rezeki kita, sempitnya rezeki kita itu tergantung kepada Allah, bukan tergantung kepada usaha kita. Usaha memang harus kita berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Itu bagian pertama. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Bagian yang kedua kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Washkuru ni'matallahi. Bersyukurlah kamu terhadap nikmat Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat itu? Pertama, tentu kita syukuri dengan ucapan kita. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita. Yang kedua, tentunya dengan jalan kita pergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Sebagiannya kita nafkahkan, sebagiannya kita infakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dia pergunakan untuk taat kepada Allah, sehingga dia bertambah taat. Taatnya bertambah, kekhusyukannya di dalam salat bertambah, ikhlasnya dalam beribadah bertambah. Dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia,
Kalau kita bersyukur, apakah kita rugi? Tidak, kita tidak rugi. Begitu juga kalau kita tidak bersyukur, Allah juga tidak akan rugi. Tapi kalau kita bersyukur, sebenarnya kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diungkapkan dalam surah Ibrahim itu. Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Itu kata Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Ingatlah ketika Tuhanmu menyatakan. Ingatlah ketika Tuhanmu menyampaikan. Sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, la azidannakum, kata Allah. 2 kali takkidnya oleh Allah. Lamnya itu lam takkid, ada lagi nun taukid sakilah itu. La azidannakum, benar-benar aku tambah nikmat itu untukmu. Itu kalau kita bersyukur. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi la syadid. Dan sungguh jika kamu kufur nikmat Allah kamu terima, kamu berfoya-foya dengan nikmat itu, kamu kikir dengan nikmat itu, tidak mau berbagi, kamu tidak juga mau mengeluarkan infak, kamu juga tidak mau mengeluarkan zakat, itu namanya kufur nikmat. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku amat dahsyat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat berbahagia, syukur perlu kita laksanakan. Karena manfaat syukur itu bukan untuk Allah, tapi manfaatnya kembali kepada kita yang bersyukur. Itu bagian kedua dari surat An-Nahl ayat 114 itu. Bagian ketiga yang terakhir, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar kepadanya saja beribadah. Berarti kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita kembalikan ke awal ayat, ke pertengahan ayat, dan di akhirnya ke akhir ayat itu nampaknya ada korelasi yang disebut dengan dalam ilmu Al-Quran itu al-munasabah, persesuaian, wajhul irtibat, bentuk-bentuk hubungan. Artinya apa? Jika kita menyatakan beribadah itu hanya kepada Allah, sesuai dengan janji kita di setiap rakaat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka memakan makanan yang halal yang lagi baik, menjauhi makanan-makanan yang haram atau minuman yang haram, itu bagian daripada ibadah. Begitu juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada ibadah. Tidak bisa dilepaskan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan as-sa'adah fid darain, kebahagiaan di 2 negeri, di 2 kampung, yaitu as-sa'adah fid dunya dan as-sa'adah fil akhirah. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk yang mengucapkan, yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.